Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dimanapun kalian berada. Oh iya teman-teman, aku mau nanya nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih dengar kata-kata dari orang tua yang bilang anak sekarang itu susah banget diatur ya, anak sekarang itu nggak ngerti sopan santun, anak sekarang itu akhlaknya buruk, anak sekarang itu tidak bisa diberikan tanggung jawab. Nah, kalau aku sih sering banget denger kata-kata kayak gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Coba tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman, ternyata kata-kata orang tua itu bukan hanya asal bunyi atau asbun belaka ya, teman-teman. Tapi memang benar terjadi fenomena yaitu penurunan moral di kalangan remaja pada saat ini. Saya sendiri pernah mengalami masa remaja, dan masa remaja adalah masa di mana mereka itu menyesuaikan diri secara sosial. Maka tidak heran banyak remaja itu yang terjerumus pada kenakalan bukan karena faktor internal diri mereka sendiri, tapi juga karena faktor sosial, faktor lingkungan sosial yang ada di sekitar mereka. Nih aku bacain ya, menurut berbagai sumber pada tahun 2016, tingkat kekerasan remaja di Indonesia itu mencapai 50%, sementara penggunaan narkoba dan perilaku seks bebas juga meningkat. Itu data 10 tahun lalu. Gimana kalau sekarang ya, kayaknya jumlahnya lebih meningkat deh. Nah, jika masalah ini tidak segera dicari tahu solusinya, maka yang tercipta di masa depan itu bukannya generasi emas, bukan golden generation itu, tapi yang ada malah generasi cemas, ya kan? Nah, jadi tujuan aku bikin video ini yaitu buat share ke kalian tentang solusi untuk memperbaiki karakter remaja saat ini. Oke, simak videonya baik-baik sampai akhir. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kenalin dulu nama aku Nur Fajriya Yumna. Bisa kalian panggil Yumna, mahasiswa PAI dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, untuk menjawab permasalahan yang kita bahas tadi, aku mengambil sebuah jurnal penelitian yang berjudul Moral Education in Islamic Boarding School for Shaping the Social Character of Adolescents yang ditulis oleh Livia Astuti dan Agus Winanti di tahun 2026. Nah, di dalam jurnal ini, dalam penelitian ini, mereka itu menawarkan sebuah solusi yang dapat kita ambil untuk memperbaiki kemerosotan moral pada remaja saat ini, yaitu dengan pendidikan pesantren. Jadi, Livia dan Agus di sini menjelaskan bahwa krisis karakter yang terjadi di Indonesia itu mencerminkan kesenjangan antara pengetahuan moral dan praktik moral. Jadi, remaja sekarang itu tahu mana yang baik, mana perilaku yang baik, dan mana perilaku yang buruk. Tetapi ketika mereka ingin mempraktekannya, itu mereka gagal. Kenapa? Karena mungkin disebabkan oleh kondisi sosial yang ada di sekitar mereka itu tadi. Karena remaja itu lebih cenderung untuk ikut-ikut atau menyesuaikan lingkungan sosial mereka. Dan karena alasan inilah mereka menawarkan pendidikan pesantren sebagai solusi dari permasalahan karakter remaja. Karena berbeda dengan pendidikan formal, sistem pendidikan pesantren dengan sistematika asramanya, dengan model asramanya itu justru menciptakan lingkungan sosial yang mendukung internalisasi nilai-nilai kepribadian yang baik. Karena di pondok pesantren itu tentunya siswa tidak hanya mempelajari pengetahuan secara teori, tidak cuma dikasih teorinya saja, tetapi mereka juga dikembangkan karakternya melalui pengajaran, pelatihan, pembiasaan, dan juga bimbingan. Nah, nilai-nilai yang saya sebutkan tadi ini membentuk inti dari pengembangan karakter, dari pendidikan karakter. Oleh karena itu, ketika bangsa menghadapi krisis karakter, pesantren merupakan solusi yang bisa ditawarkan untuk pendidikan karakter. Nah, tapi muncul pertanyaan nih, gimana caranya pesantren itu membentuk karakter sosial remaja lewat pendidikan moralnya itu? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, akan saya jelaskan. Ternyata dalam penelitian yang dilakukan di pesantren Nurul Ulum Al
Banihawi, sorry kalau saya salah dalam pembacaannya, di Kabupaten Subang, Jawa Barat itu bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembentukan karakter sosial dapat dilakukan melalui 3 indikator utama. Apa aja sih 3 indikator utama itu? Yang pertama, indikator dari dimensi individu, yang kedua dimensi sosial, yang ketiga dimensi spiritual. Saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga dimensi itu. Yang pertama yaitu dari dimensi personal. Jadi dari personal remajanya itu sendiri. Nah, dimensi ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk mengenali, mengendalikan, dan mengarahkan dirinya sendiri pada perilaku positif dan bertanggung jawab. Jadi dia sendiri yang mengarahkan dirinya pada perilaku positif dan bertanggung jawab. Nah, pada penelitian ini mereka memberikan contoh secara kontekstualnya, yaitu santri dibiasakan untuk membersihkan lingkungan pesantren tiap pagi, kemudian datang tepat waktu, mereka disiplin, berbicara sopan, menjaga kebersihan. Kemudian yang paling penting, mereka itu setelah kegiatan setiap minggunya, setiap seminggu sekali itu mereka melakukan muhasabah atau refleksi diri setiap Jumat malam untuk menilai kedisiplinan dan tanggung jawab mereka. Jadi mereka introspeksi diri. Kemudian indikator yang kedua adalah dimensi sosial. Nah, dimensi ini itu menerapkan sikap empati, kerjasama, kepedulian, dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara sehat. Nah, santri itu dilatih untuk hidup bersama, saling membantu, dan menghargai sesama. Indikator yang terakhir yaitu yang ketiga, dimensi spiritual. Nah, dimensi ini mengacu pada kedekatan santri kepada Sang Pencipta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka itu melalui ibadah, kitab kuning, mengaji kitab kuning, berzikir, mengaji Quran, dan aktivitas keagamaan lainnya itu membentuk pribadi yang religius dan berakhlak mulia. Jadi dari ketiga dimensi yang sudah kita bahas tadi itu saling melengkapi. Personal itu membentuk integritas diri, membangun kepribadian diri. Sosial menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain, membentuk sikap sopan santun, simpati, dan kegiatan spiritual itu memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta, Tuhan alam semesta. Semua dijalankan melalui keteladanan, pembiasaan, dan disiplin di lingkungan pesantren. Oke teman-teman, jadi itu tadi materi yang kita bahas hari ini. Kalau menurut kalian semua nih gimana? Apakah pendidikan pesantren itu bisa menjadi solusi untuk memperbaiki karakter remaja? Atau mungkin tidak? Nah, boleh nih kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bareng-bareng, baik itu yang setuju maupun tidak setuju, silahkan tulis ya teman-teman. Dan untuk kalian yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga share ke orang lain agar orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama. Sekian dari saya teman-teman, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.